Scientia ABC Time. Hai semuanya, nama saya Glenn Michael Tomania Nursibuya dari kelas 7A. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat dari Jawa Barat yang berjudul Legenda Situ Bagendit. Scientia ABC Time. Ayo baca cerita. Ambilkan saya buah-buahan, cepat, seru Baginda Endit. Seorang janda kaya raya di desa menyuruh salah satu pembantunya. Ia sendiri sedang berendam di dalam bak berisi air hangat bertabur bunga-bunga yang harum. Baginda Endit tinggal di sebuah rumah yang besar dan megah. Rumah itu adalah peninggalan suaminya yang sudah meninggal dunia. Baginda Endit selalu berfoya-foya karena harta yang dimilikinya melimpah ruah. Setiap hari, Baginda Endit suka sekali menghabiskan waktunya untuk memanjakan diri atau berbelanja barang-barang yang ia suka, terutama perhiasan. "Permisi Baginda," seorang pembantunya mengetuk pintu. "Ada apa?" Baginda Endit mengambil sebutir anggur dari piring berisi buah-buahan yang dibawakan pembantunya yang lain. "Ada warga meminta beras, Baginda. Katanya sudah 3 hari mereka tidak makan." Baginda Endit mengernyitkan keningnya. "Katakan padanya, kalau mau beras, sana kerja. Jangan minta padaku." Baginda Endit memang terkenal kikir, pelit, tamak. Ia tidak suka memberi kepada warganya. "Tapi Baginda, kasihan mereka." "Sana, usir mereka." Baginda Endit mengibas-ibaskan tangannya. Ia tidak mau lagi mendengar tentang orang yang meminta berasnya. Endit meminjamkan uang kepada warga dengan bunga yang tinggi. Kemudian, ia memberinya tempo pembayaran yang sangat singkat. Jika ada warga yang tidak mampu membayar hingga jatuh tempo, maka tanah pertanian harus menjadi taruhannya. "Keluarkan semuanya," suruh Baginda Endit menyuruh pembantu-pembantunya mengeluarkan perhiasan dan emas di depan rumah. Seperti biasanya, Baginda Endit ingin menunjukkan kepada warga sekitarnya bahwa ia adalah seorang yang kaya raya. Baginda Endit mengeluarkan satu persatu perhiasannya dan sengaja menunjukkannya kepada warga yang melintas di depan rumahnya. "Lihatlah ini, bagus bukan bentuk anting-anting ini?" kata Baginda Endit pada salah satu temannya. "Memang bagus, Endit. Aku pun punya yang seperti itu," kata temannya tidak mau kalah. "Ah, tidak mungkin. Pedagangnya bilang model ini dibuat khusus, hanya ada satu di dunia ini," kata Baginda Endit sombong. "Ini akan aku pakai pesta di rumah kepala desa." Tiba-tiba, seorang perempuan tua yang sedang menggendong bayi datang menghampiri mereka. "Baginda Endit, kasihanilah kami. Sudah 2 hari anak saya ini tidak makan," kata perempuan itu memelas. Baginda Endit bergidik melihat perempuan tua yang pakaiannya kotor dan compang-camping itu. "Jangan mendekat. Aku tidak mau perhiasan-perhiasan ini jadi kotor. Sana, minta makan di tempat lain. Jangan di sini," bentak Baginda Endit. Bayi di gendongan perempuan itu kaget dan langsung menangis. Pengemis tua itu kasihan melihat bayinya. Lalu ia kembali memohon kepada Baginda Endit agar memberi sesuap nasi kepada anaknya. "Dengarlah Baginda Endit, anak saya menangis. Ia kelaparan," kata pengemis tua sambil memohon. Tanpa sepatah kata, Baginda Endit masuk ke dalam rumah. Alangkah senangnya hati perempuan itu. Ia mengira Baginda Endit akan mengambil makanan untuknya. "Cup, cup, cup. Diamlah anakku sayang. Sebentar lagi kita akan mendapatkan makanan," bujuk perempuan itu sambil menghapus air mata bayinya. Tak berapa lama kemudian, Baginda Endit keluar. Namun, bukannya membawa makanan, melainkan sebuah ember yang berisi air. Tiba-tiba, Baginda Endit menyiramkan ember berisi air itu ke perempuan tua dan bayinya. "Rasakanlah ini, hai perempuan tua," seru Baginda Endit. Tak ayal lagi,
Sekujur tubuh perempuan tua itu dan bayinya menjadi basah kuyup. Sang bayi menangis sejadi-jadinya. Dengan hati pilu, perempuan tua itu berusaha menenangkan dan menyeka tubuh bayinya yang menangis dan basah kuyup itu. Teman Baginda Endit yang sedari tadi sibuk memperhatikan perhiasan Baginda tertawa terbahak-bahak. Melihat perempuan tua belum juga pergi, Baginda Endit semakin marah. Dengan wajah garang, ia mengusir perempuan tua itu keluar dari pekarangan rumahnya. Beberapa bulan kemudian, datanglah musim kemarau. Sungai surut, sumur-sumur di rumah warga desa kering. Mereka kesulitan mendapatkan air untuk mandi dan minum. Beberapa warga datang ke rumah Baginda Endit meminta air sumur untuk keperluan memasak dan mandi. Kebetulan di desa itu hanya sumur Baginda Endit yang masih melimpah airnya. Baginda Endit, tolonglah kami. Biarkanlah kami mengambil air di sumur Baginda untuk memasak. Sumur kami sudah kering, ujar seorang warga dari luar pagar rumah Baginda Endit. Hei kalian semua, aku tidak mengizinkan kalian mengambil air di sumurku. Makanya, buatlah sumur yang dalam supaya tidak kering di musim kemarau. Ayo, pergi kalian semua. Aku akan tidur siang, usir Baginda Endit. Tak berapa lama kemudian, warga tersebut berlalu. Tiba-tiba, seorang kakek tua renta berdiri sambil memegang tongkatnya di depan rumah Baginda Endit. Permisi Baginda Endit, sapa kakek tua itu. Saat Baginda Endit akan berbalik masuk rumah, ampun Baginda Endit, berilah hamba seteguk air minum. Hamba sangat haus, kata kakek itu. Baginda Endit yang sejak tadi sudah merasa kesal, menjadi semakin kesal melihat kedatangan kakek tua itu. Tanpa sepatah kata pun, ia menghampiri dan merampas tongkat sang kakek. Dengan tongkat itu, ia kemudian memukuli kakek itu, gebok belur dan jatuh tersungkur di tanah. Melihat kakek itu sudah tidak berdaya lagi, Baginda Endit membuang tongkat itu di sampingnya, lalu bergegas masuk ke rumahnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, kakek itu menancapkan tongkatnya di halaman rumah Baginda Endit. Begitu ia mencabut tongkatnya, tiba-tiba air menyembur keluar dari lubang bekas tancapan tongkat. Lalu kakek menghilang entah kemana. Semakin lama, semburan air semakin besar dan deras. Para warga berlarian meninggalkan desa untuk menyelamatkan diri. Baginda Endit panik. Ia memasukkan semua perhiasannya ke dalam sebuah peti besar. Ia menggendong peti besar itu dan memanjat hingga atap rumah. Ia mengatakan, "Tolong, tolong." Warga desa yang sudah marah pada Baginda Endit tidak peduli. Banjir besar datang lagi. Baginda Endit yang pelik itu tidak bisa menyelamatkan diri dan tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya. Semakin lama, desa itu semakin tergenang air, hingga akhirnya lenyap dan jadilah sebuah danau yang luas dan dalam. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Situ Bagendit. Kata situ berarti danau yang luas, sedangkan kata Bagendit berarti nama Baginda Endit. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah sifat tamak, kikir, dan pelit adalah sifat yang buruk. Berbuat baik dan berbagilah kepada sesama. Saya Glenn Michael Tomanya Siboya. Terima kasih telah mendengarkan. Scientia ABC Time. Ayo baca cerita.